Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Elmeka Official. Hari ini saya akan sharing pengalaman saya mempunyai anak sakit pneumonia sejak umur 7 bulan. Oke, singkat cerita, sejak saya lahiran si kakak, saya lahirannya di puskesmas ya. Nah, pada saat itu setelah lahiran saya langsung dikasih minum sama orang tua saya. Itu dikasih minum Sprite dan kacang. Nah, menurut orang-orang di rumah saya, itu Sprite dan kacang itu bisa melancarkan ASI. Itu kepercayaan keluarga saya di rumah. Akhirnya ya udah, saya minum itu habis lumayan banyak sih ya. Sprite-nya aja itu habis sekitar 4 botol dan kacangnya sekitar 1 pak kacang. Udah aku makannya gitu aja gitu. Ke malam harinya anak aku tuh nangis terus ya. Si kakak ini nangis terus karena memang kayak ada yang kesakitan gitu. Pas dicek itu sama suami aku, pas dicek itu sama suamiku perutnya kembung dan dia itu merasa kesakitan terus. Akhirnya sama dokternya itu disuruh pijit kan, akhirnya ya udah aku pijitin perutnya si kakak itu. Setelah dipijitin alhamdulillah dia itu kentut gitu kan, udah mulai lega, udah lumayan, udah nggak nangis, alhamdulillah udah tidurnya. Keesokan harinya si kakak panas gitu. Ya udah akhirnya dirawat lagi, belum bisa pulang karena memang kondisinya kakak belum benar-benar sehat. Akhirnya dirawat 1 hari di puskesmas. Keesokan harinya alhamdulillah si kakak sudah lumayan sehat, udah bisa diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Nah, singkat cerita, selama di rumah kakak ini sering kesendak asinya saya gitu, sering kesendak asi dan sering nangis tidak wajar gitu, kayak merasa ada yang kesakitan gitu. Sampai saya itu sama orang tua saya itu apa tuh bahasa Maduranya kayak nengenin gitu ya. Kalau udah mulai jam 12 ke atas siang, itu si kakak udah mulai nangis gitu. Itu kadang sampai sore, atau kalau nggak siangnya dia itu nangisnya pas sore. Sore sampai mau menjelang maghrib gitu. Nah, meskipun kakak ini sudah disusui ataupun nggak disusui sama sekali, dia tetap nangis gitu, kayak merasa ada yang kesakitan aja gitu. Nah, setelah dicek sama saya itu perutnya emang kembung gitu, dan itu hampir setiap hari perutnya itu kembung. Nah, orang tua aku ini belum tahu apa penyebab kembungnya si kakak ini. Cuma mereka nyaranin aja ke saya itu dipijit aja gitu, dipijit ke dukunnya si kakak ini. Karena kalau di desa itu emang ada tuh dukun pijit anak gitu. Nah, akhirnya dipijit di situ. Katanya si mbak ini, saya sering makan cabe, akhirnya sakit ke perutnya si bayinya. Katanya kayak gitu gitu. Padahal saya tuh nggak pernah makan cabai sama sekali. Yang paling mengerikan kalau saya melihat anak saya sedang kehausan dan saya kasih ASI, itu di pertengahan nyusu dia tuh sampai kesendak gitu, kesendak ASINya, dan itu matanya sampai melotot kayak gitu, kayak nakutin gitu, kayak kayak gitu. Ya Allah, itu kenapa kok sampai kayak gitu kesendaknya gitu. Dan suami saya juga kaget, kenapa kok sampai kayak gini kesendaknya gitu. Itu katanya, kata orang tua si suami saya, itu katanya terlalu banyak asinya terlalu melimpah. Akhirnya si bayi ini kesulitan untuk menelan beberapa asi, itu kesulitan kayak gitu katanya. Nah, selang beberapa hari si kakak ini sering nangis, merasa kesakitan, tidak wajar seperti itu. Akhirnya suami saya itu bilang gitu, gini aja Mi, nggak, sampean itu nggak usah minum jamu gitu,
karena memang saya itu disuruh minum jamu sama orang tua saya mulai pertama kakak lahir sampai kakak itu umur 1 tahun itu minimal harus minum jamu, itu kata orang tua saya. Ya udah, akhirnya saya minum jamu hampir tuh setiap hari. Dan kalian tahu, takaran yang saya minum jamu setiap hari itu hampir 1/2 liter setiap hari, itu bahkan lebih. Dan saya tuh merasa kenyang banget gitu. Dan itu hampir saya tuh jarang makan nasi, kadang 2 kali sehari makan nasinya. Normalnya saya tuh makannya 3 kali sehari. Dah, itu nggak nyampe itu kadang 2 kali sehari karena emang bener-bener kenyang sama jamu itu. Ya udah, akhirnya saya tuh nggak ngikutin apa kata suami, ngikutin saran suami, nggak usah minum jamu dulu, gitu kan. Ya udah, saya nggak minum jamu. Tapi kalau orang tua ngasihkan, saya nolak gitu. Akhirnya saya benar-benar stop minum jamu, nggak minum jamu sama sekali. Dan saya berencana untuk pindah ke rumah mertua, ke rumah orang tua suami saya, di tepatnya di desa Randorak. Dan itu pun tidak diizinkan sama bapak saya. Bapak saya itu orangnya keras ya. Dan sebelum saya pindah sama suami, sudah terjadi pertengkaran antara saya dan bapak saya. Sampai bapak saya bilang kayak gini, siapa nanti yang mau jaga anak kamu? Siapa nanti yang mau ngurusin anak kamu kalau anak kamu lagi nangis itu? Kamu nggak tahu ini, nggak tahu gendong, nggak tahu cara memposisikan anak kayak gimana gimana, pokoknya kayak gitu. Pokoknya selama saya di rumah saya sendiri, di rumah orang tua saya sendiri, saya tuh bener-bener baby blues banget, stres banget. Yang pertama saya dimarahin orang tua saya karena gara-gara saya tidak bisa ngurus anak lah gitu. Terus gara-gara saya tidak bisa gendong bayi posisinya seperti apa yang bikin nyaman bayi, kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak banget kesalahan-kesalahan saya yang setiap hari saya tuh diungkit-ungkit terus sama ibu dan bapak saya gitu. Dan yang paling support saya itu suami saya. Sedangkan suami saya setiap hari tidak ada di rumah. Beliau kan kerja gitu dan jaraknya tuh jauh banget dari rumah saya gitu. Beliau berangkat jam 7 pulang kadang maghrib, kadang isya gitu. Jadi jarang banget di rumah, kadang pun nginep gitu. Kalau udah capek beliau tuh nginep di rumahnya sendiri kan, karena kerjaannya dekat sama rumahnya sendiri di Randu Merak Python sana. Ya udah, selama saya di rumah, selain anak sudah rewel, sudah nangis setiap hari kayak gitu, kembung setiap hari kayak gitu, dan belum saya juga yang lagi stres, dimarahin orang tua, serba salah lah, sampai orang tua saya tuh bilang, ya udah ini aja, putusin aja putingnya, sampai kayak gitu-gitu loh. Masya Allah, pokoknya kalau inget itu saya tuh sampai nangis gitu ya. Kok gini ya, jadi rasanya jadi ibu kok kayak tertekan banget gitu. Akhirnya suami saya yang terus mensupport saya, yang terus memberikan saya semangat setiap hari bahwa kamu tuh sebenarnya ibu yang luar biasa. Akhirnya saya ngerayu bapak sama ibu gimana sekiranya saya tuh bisa pindah, bisa tinggal sama suami saya di rumah orang tua suami saya di Python. Akhirnya udah diizinin, meskipun sebenarnya tidak mengizinkan karena bapak saya tuh keras banget, sampai bilang sampai gini, ya udah bawa aja semuanya itu, sampai kayak gitu. Ya udah sampai spraynya dibawa, bantalnya dibawa, sampai kasur-kasurnya pun dibawa. Dari saking marahnya orang tua saya karena saya mau pindah ke Randu Merak. Ya udah, akhirnya saya pindahan di malam hari jam 10. Saya disambut sama ibu mertua saya sama mbah saya di sana dengan sangat hangat. Kalau bahasa Maduranya itu pelak gitu. Ibu mertua saya itu pelak
pelak banget gitu. Alhamdulillah, masya Allah, ini juga nikmat dari Allah juga kan. Alhamdulillah pokoknya lah. Setelah itu beberapa hari di Randu Merak, kakak sudah mulai lumayan nggak terlalu rewel banget, karena saya sudah mulai benar-benar stop jamu, nggak minum jamu sama sekali. Alhamdulillah kakak sudah mulai perutnya nggak pernah kembung, terus nangisnya pun jarang gitu. Ya kadang nangis tanpa sebab, itu kadang nangis, tapi jarang, nggak kayak dulu-dulunya gitu. Setiap hari nangis, nggak kayak gitu. Ya alhamdulillah sudah. Cerita di waktu umur 7 bulan, saya sama suami pindahan ke rumah kami sendiri, tepatnya di Pelampang Paiton. Jadi agak jauh rumahnya sama ibu mertua saya. Saya pindahan di sana. Nah, di sini ceritanya dimulai. Di waktu malam hari, suami saya melihat anak saya, si kakak ini tidur, diperhatiin nih sama suami saya gitu. Nah, suami saya tuh bilang gitu, "Mi, ini kenapa si kakak ini kok nafasnya cepat gitu?" "Oh, masa sih cepat gitu?" Kalau saya merhatiin ini biasa-biasa aja sih, karena waktu pagi main enak gitu. Waktu paginya enak, mainnya enak gitu. Dan di malam hari ini katanya suami saya itu, si kakak nafasnya cepet gitu. Akhirnya suami saya itu nelpon si kakaknya, namanya Mas Iqbal. Nah, nelpon Mas Iqbal itu masih tahu, dia cerita kalau anaknya ini nafasnya cepat gitu. Terus responnya Mas Iqbal ini, "Enggak kok Dek, tenang aja, enggak apa-apa. Ini normal kok, seperti bayi pada umumnya," kayak gitu katanya. Tapi suami saya itu masih gelisah gitu, masih kayak ada yang mengganjal di hatinya, nggak tenang lah gitu. Mau periksa, beliau takut, suami saya takut, karena waktu itu lagi musim maraknya corona. Nah, sampai ada kasus yang saya tahu sama suami saya itu, bahwa ada anak kecil yang positif corona dan diperiksa di rumah sakit itu, dipisahkan sama orang tuanya. Orang tuanya nggak bisa jenguk sama sekali, nggak boleh lihat sama sekali sampai si anak ini meninggal. Nah kayak gitu. Jadi saya tuh sama suami saya tuh kepikirannya kayak gitu, naudzubillah min dzalik, nggak, pokoknya nggak mau periksa sama dokter gitu. Ya udah, akhirnya suami saya mencoba tenang, untuk tenang. Pas esok harinya ini, si kakak ini panas, demam, dan disertai batuk. Batuknya itu nggak berdahak, batuknya itu kering gitu. Nah, di situ udah mulai bener-bener panik, dan mulai pikirannya itu udah ini ya, udah nggak tenang lagi gitu. Akhirnya kita nggak periksa ke bidan, nggak periksa ke dokter, pokoknya nggak periksa sama sekali. Kita carikan kakak ini obat herbal, obat tradisional. Cuma kita beli di apotek untuk paracetamolnya aja. Jadi kita beli paracetamol untuk menurunkan panasnya si kakak. Dan untuk batuknya kita balur-balurin obat-obat tradisional seperti serai, terus obat-obat yang lain lah pokoknya kayak gitu. Terus bertambahnya hari, kakak makin parah dan batuknya makin panjang banget, sampai suaranya tuh hilang. Ya Allah, kalau inget itu saya tuh nangis gitu. Sampai suaranya tuh hilang gitu. Akhirnya orang tua saya itu datang ke rumah saya, jenguk saya dan anak saya. Setelah dilihat kondisinya kok parah, akhirnya bapak saya tuh nyaranin saya untuk pulang dulu ke rumah Klenang, dipijit dulu sama dukunnya yang dulu. Akhirnya dipijitlah si kakak ini ke dukunnya yang dulu di Klenang. Nah, setelah dipijit bukannya tambah enak, tapi tambah parah gitu. 3 hari di rumah Klenang, kakak tambah parah, tidak ada peningkatan sama sekali. Akhirnya bapak saya tuh nyaranin, "Gini aja wes ya nak,
bapak itu kasihan banget loh sama cucu bapak. Akhirnya bapak nyaranin ke dokter aja, ayo wes seumpamanya kakak ini positif, ya udah kita bener-bener jagain aja gitu, gimana sekiranya apa ya, sembuhlah kakak gitu, pokoknya kasih semangat terus si kakak ini gitu. Ya udah, akhirnya udah nggak tahan kita berdua lihat si kakak tambah parah setiap hari, sampai bener-bener nafasnya kadang hilang gitu, ya Allah gitu, pokoknya kadang mengerikan banget pokoknya. Ya udah, di malam hari itu kita bawa si kakak ini ke rumah sakit anak, yaitu tempatnya di Kraksan, di Dokter Made. Kita bawa si kakak dan si kakak langsung dikasih oksigen dan langsung diuap di situ. Kalau ingat peristiwa itu, saya tuh bener-bener, ya Allah, baru pertama juga kan punya anak, baru pertama juga jadi ibu kayak gini, dan anak pertama saya itu sakitnya kayak gini, langsung masuk rumah sakit gitu. Pokoknya saya sama suami itu nangis terus, setiap malam tuh minta terus sama Allah, kita bangun sholat tahajud minta sama Allah gitu. Itu kata dokter itu banyak banget lendir-lendir yang ada di paru-parunya si kakak gitu, dan itu nggak keluar gitu, akhirnya menyebabkan si kakak ini sesak gitu. Nah, selama di rumah sakit kakak ini dirawat selama 4 hari 4 malam. Aku di sana ditemenin sama orang tua aku, ditemenin sama ibu aku, karena suami kerja, jadi saya ditemenin ibu saya. Nah, ibu saya ini orangnya itu gupuan, dan orangnya ini kayak heboh gitu ya, orangnya heboh banget gitu. Jadi aku juga merasa nggak tenang gitu sama ibu gitu, jagain si kakak gitu, bukan merasa nyaman, bukan merasa tenang, tapi kayak merasa khawatir gitu, merasa gelisah banget, capek banget gitu. Soalnya kayak kakak udah batuk gitu ya, batuk gitu. Nah, ibu nih bilang gitu, aduh kamu kok masih batuk, ini sudah di rumah sakit, sudah dikasih obat, sudah ini kok masih batuk, kamu kenapa sih, kamu turunan siapa sih, kamu punya penyakit apa lah, kayak gitu. Jadi ibu itu nggak ada apa ya, nggak bisa tenang gitu, nggak bisa membuat dirinya tenang, apalagi di sampingnya gitu. Aku yang dengerin juga, ibu kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu, coba ngomongnya ibu tuh nggak kayak gitu, atau ya udah nggak usah ngomong, diem aja gitu, atau gimana pokoknya lah gitu, yang membuat tenang, suasana tenang gitu. Itu tambah gimana, tambah ruwet gitu loh sama saya gitu. Akhirnya selesai 4 hari di rumah sakit, akhirnya kakak keluar dari rumah sakit, alhamdulillah kakak sudah sehat, alhamdulillah sudah sehat. Tapi kata suami saya, si kakak ini masih ada sesaknya tapi sudah lumayan, nggak terlalu banyak kayak dulu gitu, kayak kemarinnya gitu. Pas waktu dicek, karena suami saya itu beli peralatan medis kayak gitu, beli stetoskop juga. Pas dicek di paru-parunya, di dadanya itu masih ada grog-grog gitu, masih ada lendir-lendirnya kayak gitu. Akhirnya diginiin loh sama suami saya. Ketika diginiin, si kakak itu batuk dan kayak pes gitu, kayak keluar gitu loh waktu batuk gitu loh teman-teman. Akhirnya udah lumayan udah nggak grog-grog, akhirnya dicek lagi di sini, pokoknya dicek kayak gitu. Nah, suami saya ini kayak peka banget gitu kesakitnya si kakak ini. Akhirnya waktu udah kayak gini, diterapi sendirilah istilahnya, setiap pagi juga dijemur kan kakak kayak gitu sama suami, sampai suami itu libur kerja gara-gara si kakak ini, pokoknya kakak ini harus sembuh total gitu kan kata suami saya. Akhirnya ya udah diterapi sendiri, setiap hari dijemur, diginiin juga kan si kakak itu, pokoknya sampai bersih, sampai nggak ada grog-grognya. Nah, akhirnya kita pulang lagi nih ke rumahnya kita di Python. Selang beberapa minggu kakak sering kambuh sesaknya gitu, dan
itu kalau kita liatin itu banyak banget pantangannya kakak yang menyebabkan kakak itu bisa sesak. Yang pertama itu nggak bisa dingin, kakak nggak kuat dingin. Jadi kalau pakai baju dia itu harus pakai baju lengan panjang, celana panjang, pokoknya kondisinya harus hangat terus, tidak bisa dingin. Dan yang kedua itu dari makanan. Kakak tidak boleh makan yang berbau coklat. Jadi kalau makanan-makanan coklat itu tidak boleh. Yang ketiga itu dari makanan-makanan santan. Nah waktu itu saya tuh masak santan, masak kuah santan itu eh, malam harinya kakak langsung kambuh, langsung sesak gitu. Jadi kalau tak liatin santan ini juga berbahaya bagi orang yang sesak gitu. Yang keempat, tidak boleh makan ketan. Ketan itu juga menyebabkan kakak itu bisa kambuh lagi sesaknya. Yang kelima itu juga dari makan terlalu banyak, makan terlalu kenyang. Nah, makan terlalu kenyang ini juga bisa menyebabkan kakak itu kambuh sesaknya. Karena apa? Karena lambungnya si kakak ini sudah nggak normal kayak orang biasanya gitu. Lambungnya si kakak ini kalau dia tuh terlalu kenyang atau dia kurang makan, telat makan lah gitu, dia tuh kayak asam lambung gitu. Jadi kalau udah kenyang, apa kayak klubnya itu antara klubnya itu udah nggak ini, udah nggak normal lagi gitu, nggak kayak orang biasanya lah gitu. Kayak apa kalau bahasa Maduranya tuh kayak ngoncak gitu ya. Ya kalau langsung tidur pas baru-baru makan langsung tidur tuh kayak ngoncak gitu. Ataupun dia nggak tidur gitu. Dia ngoncak pasti dia langsung batuk gitu. Nah, batuk lama-lama langsung sesak kayak gitu. Kalau dilihat pantangan-pantangannya sih seperti itu. Nah, selama kakak sesak, kita obatin kakak ini sambil dipijit-pijit gitu, pijit sendiri sih ya. Pokoknya gimana sih kiranya kakak itu nggak kecapean badannya, karena kecapean badan juga bisa menyebabkan kakak itu kambuh juga sesaknya gitu. Nah, kita coba nih ketika kakak kambuh, kita coba ke ini, ke Bu Bidan. Nah, Bu Bidan ini masih saudara sih sama suami saya. Nah, kenapa kok obatnya nih cocok nih sama Meka, sama kakak ini. Akhirnya ya udah, kita nyetok obat. Jadi kata Bu Bidannya kalau suami si kakak ini kambuh lagi, bisa kesini minta obatnya aja gitu. Meskipun orangnya nggak usah dibawa nggak apa-apa gitu, minta obatnya aja boleh gitu. Alhamdulillah ya. Nah, berhubung hampir setiap minggu kakak kambuh dan hampir setiap minggu kakak minum obat terus, dan saya sama suami tuh kayak kasihan banget sama si kakak ini. Akhirnya si suami saya ini menyarankan saya untuk dibawa aja kakak ini ke rumah sakit untuk dirongsen, dilihat apa sih sakitnya kakak ini. Karena kemarin waktu opname di Dokter Made waktu kecil, kakak itu nggak ada rongsenan sama sekali, cuma riwayatnya dia tuh sesak gitu aja. Akhirnya ya udah kita berangkat ke rumah sakit untuk di rongsen, dan hasilnya kakak itu sakit pneumonia. Ini teman-teman, untuk hasil rongsenan yang pertama kakak itu hasilnya seperti ini. Diagnosanya maksudnya saya tuh diagnosanya itu pneumonia. Nah, jadi paru-parunya seperti ini, itu ada lendir-lendir gitu katanya. Nah, kondisinya kakak ini waktu diperiksa di rumah sakit, kondisinya batuk kering, dan itu nggak berhenti-berhenti. Itu sampai disangka corona loh sama dokternya. Dan kalau mau diopname waktu itu kakak itu di swab waktu, tapi aku nggak mau diopname karena menurut saya itu saya sama suami masih bisa ngatasin kakak ini gitu. Karena niatnya kita waktu itu ke rumah sakit cuma buat lihat hasil rongsenan kakak aja gitu. Ya udah, kakak kan sudah ketemu ya sakitnya pneumonia. Nah, akhirnya setelah diketahuan sudah sakitnya pneumonia, kita nggak dikasih obat atau nggak dikasih apapun gitu, karena dokternya itu menyarankan untuk opname gitu. Ya udah, kita pulang lagi ke rumah, kita obatin aja sendiri, alhamdulillah sembuh.
dikasih obat dari Bu Bidan yang kemarin, alhamdulillah cocok. Selang beberapa bulan ketika kakak udah hampir umur 3 tahun, 3 tahun ya, kayaknya 3 tahun, kakak di ronsen lagi di rumah sakit yang berbeda karena suami saya tidak begitu yakin apakah benar sakitnya kakak ini sakit pneumonia. Akhirnya di ronsen lagi di rumah sakit yang satunya, di rumah sakit yang berbeda, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya dari rumah sakit yang berbeda, dan kakak didiagnosa yaitu TB paru aktif. Nah, kaget dong saya sama suami karena diagnosanya kakak ini berbeda dari yang rumah sakit pertama. Diagnosanya kakak itu yang pertama pneumonia dan yang kedua ini TB paru aktif. TB paru aktif. Nah, kata dokternya ini memang agak ini sih hampir mirip sih, hampir sama pneumonia dengan TB. Cuma bedanya kalau TB itu lebih kalau batuk itu bisa keluar darah, bisa sampai keluar darah seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kakak ini diperiksa di rumah sakit yang terakhir ini yang diagnosanya TB, kakak ini setelah di ronsen juga disuntik matuk. Nah, disuntik matuk ini kakak hasilnya negatif gitu. Tapi dokternya ini menyarankan untuk ikutin program yang 6 bulan. Jadi minum obat berlanjut sampai 6 bulan setiap hari gitu. Ya udah, saya sama suami iyain aja gitu. Yang penting kakak ini harus sehat, harus sembuh total gitu, nggak kambuh-kambuh lagi sampai selama-lamanya lah pokoknya kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita beli obatnya. Selang cuma 2 bulan kakak minum obat terus menerus setiap hari, kita udah nyerah gitu. Suami sama saya lihatnya kakak itu setiap hari minum obat sampai dia tuh kadang nangis, mau minum obat aja nangis. Bayangkan loh ya teman-teman, anak kecil disuruh minum obat itu setiap hari gitu. Setiap kali kakak mau minum obat dia tuh nangis, dia tuh kayak enggak Wismi, aku sudah sembuh gitu, sampai aku nangis kadang. Ya Allah, kalau ingat itu aku tuh mau nangis gitu ya, aku tuh mau nangis gitu. Ya Allah, kenapa ya kok ke anak saya gitu, anak saya tuh masih kecil ya Allah gitu. Kenapa dikasih cobaan seperti ini, dikasih ujian seperti ini gitu. Tapi ya udah, lagi-lagi suami kan yang menyadarkan saya gitu, ayo kita jalanin gitu. Kita kayak udah capek gitu karena kakak ini udah mulai kakak ini orangnya semangat, orangnya selalu ceria banget, jarang kakak itu membekan, itu jarang, selalu orangnya aktif ceria gitu. Tapi kenapa kok sering sakit kayak gini, itu hampir setiap hari yang kambuh sakitnya, yang sesak, yang batuk itu hampir setiap hari, sampai telinga saya tuh dengerin kakak batuk tuh nggak kuat gitu, nggak tega gitu istilahnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, sampai 2 bulan kakak ini minum obat berturut-turut, udah kita stopin di situ, bener-bener stop. Suami saya sudah nggak mau. Ya udah, kita ini jaga aja kakak ini, jaga mulai dari kondisi badannya harus hangat terus gitu, nggak boleh dingin pokoknya. Makanannya juga dijaga, semuanya dijaga, pokoknya bener-bener dijaga kakak ini. Sekiranya kakak nggak sesak lagi gitu, nggak kambuh lagi pokoknya itu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah juga kakak mulai sembuh berangsur. Selain minum obat dari Bu Bidan, ada yang nyaranin juga, teman suami ini ada yang nyaranin suruh makan tokek gitu, karena teman suami ini dulu katanya waktu kecil dia juga sakit sesak tuh katanya. Sekarang udah nggak kambuh lagi karena sering makan tokek gitu, karena diobatin makan tokek. Akhirnya udah kita kasih minum kakak ini tokek. Saya beli di online, ada di online itu serbuknya yang udah dikeringkan dijadikan kapsul, itu hampir sampai 10 botol setiap bulan saya beli. Itu satu hari diminum 2 kali sehari, 1 kali minum itu 2 tablet, karena nggak ada obat kimia sama sekali, itu benar-benar asli murni
tokek yang dikeringkan lalu dimasukkan ke kapsula gitu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah juga kakak ini bisa sembuh berangsur gitu. Memang nggak langsung sembuh, tapi sembuhnya itu berangsur gitu, pelan-pelan tapi pasti gitu. Alhamdulillah lah pokoknya. Ini juga bantuan dari Allah kan, bukan cuma dari medis, bukan cuma dari obat, bukan cuma dari tokek, tapi juga yang pertama Allah lah yang bantuin saya. Alhamdulillah berjalan umur 4 tahun kakak bener-bener sembuh. Alhamdulillah banget, bener-bener sembuh sampai sekarang kakak udah gak kambuh lagi sama sekali. Alhamdulillah banget pokoknya. Bener-bener gak kambuh sama sekali, udah di umur 4 tahun sekarang. Saya cobain kemarin itu makan coklat itu, pokoknya cobain makanan yang nggak bisa dulu dia makan, saya cobain sedikit tapi tidak boleh banyak. Alhamdulillah nggak kambuh. Tapi kalau banyak kemarin saya cobain juga makan ketan agak banyak sih kemarin. Itu dia batuk, tapi di ini ya di apa di bek gitu loh sama suami saya, dicari mananya sih yang grog-grog gitu, mananya yang bunyi mengi gitu di sininya atau di sininya, itu diginiin sama suami saya sampai kadang keluar pas waktu batuk gitu. Udah kalau udah keluar waktu batuk udah sembuh gitu, udah nggak ada mengi-menginya lagi gitu. Jadi nggak usah obat lagi dari bidan ataupun nggak usah tokek lagi. Alhamdulillah semua juga berkat pertolongan Allah kan, sampai sekarang sudah sembuh alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman sekalian yang nonton video saya kali ini, saran saya kalau anak sakit ataupun kalau anak sakit itu kalau bisa langsung bawa aja, entah itu ke bidan atau entah itu ke dokter, langsung diperiksa aja. Supaya apa? Supaya tahu apa sih sakit anak saya, apa sih penyebabnya juga gitu. Banyaklah searching juga di Google, di handphone, di HP sekarang udah banyak banget informasi-informasi, nggak kayak dulu sekarang ya. Jadi jangan kaku kayak saya sama suami saya yang dulu. Jadilah orang tua yang pintar, yang cerdas gitu. Saran saya jangan terlalu banyak minum jamu ya, karena jamu itu menyebabkan asam lambung. Apalagi bagi ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui jangan banyak-banyak minum jamu. Boleh minum, tapi mungkin 1 gelas aja gitu, 1 gelas kecil atau 1 gelas yang tanggung aja. Jangan sampai buahannya sampai 1,5 liter yang saya minum kayak dulu, jangan ya. Kasihan anakmu, kasihan badanmu, karena kamu sering banyak minum jamu, kamu semakin enak nafsu makannya, gitu. Enak nafsu makannya, tapi kamu kenyang mau makan itu, kenyang gara-gara sering minum air dari jamu itu, gitu. Dan belum lagi anakmu yang sering kembung kayak gitu kan. Jangan terlalu banyak minum jamu ya. Yang selanjutnya pokoknya jangan makan yang bergas atau bersoda seperti saya. Saya setelah lahiran kemarin langsung dikasih minum Sprite. Sprite itu kan bahaya. Sprite itu bahaya ya. Sprite itu bersoda, bergas, dan itu tidak boleh diminum. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon doanya untuk teman-teman sekalian. Semoga kakak Meka, anak saya yang sakit kemarin, semoga tetap sembuh dan tidak kambuh-kambuh lagi dan sembuh total dan sehat walafiat lahir batin jasmani rohani dan dijadikan anak yang solihah. Terima kasih. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga dijadikan pelajaran kedepannya menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.